Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Official. Bagaimana kabarnya untuk sobat Telkom? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini di sini kita sudah berada dengan laptop. Yang mana laptop ini adalah laptop keluaran Indonesia atau laptop lokal yang di-launching dari brand Indonesia. Yang mana ini adalah Advent Book Pro. Jadi untuk sobat Telkom, sini kita akan bahas apa saja kan keunggulan dari Advent Book Pro, yang mana laptop ini dibanderol dengan harga 4,9 jutaan saja ya. Dan sudah memiliki prosesor yang cukup oke dan cukup besar, yaitu di generasi ke-10 Core i5 generasi 10. Baik, untuk di video kali ini sini kita akan bahas dulu di bagian desain dan tampilan yang ada dari Advent Book Pro ini. Untuk di bagian atasnya ini terdapat keyboard, yang mana keyboardnya ini cukup kecil ya kelihatannya, dan juga keyboard standar saja dari si Advent Book Pro ini. Dan ketika digunakan untuk mengetik juga cukup enak, tactile-nya tidak terlalu tebal, dan juga untuk estetik dari mengetikkannya cukup oke. Jadi untuk feel mengetiknya dari Advent Book Pro ini cukup membantu ya, dengan harga yang cuma di 5 jutaan saja sudah mendapatkan prosesor yang cukup oke dari segi keyboardnya. Lalu untuk di bawahnya terdapat touchpad, yang mana touchpadnya ini terbilang cukup lebar ya dari touchpad yang dari umumnya. Untuk touchpadnya ini dia cukup lebar, yang mana ini dia dari lebarnya dari ALT hampir tembus ke ALT yang sebelah sepasangnya. Jadi ini cukup lebar dari touchpadnya. Dan untuk touchpadnya ini juga cukup responsif, jadi cukup oke lah ya. Tapi untuk gestur dia belum punya gestur, udah ada gestur juga, udah ada. Jadi juga cukup oke. Untuk gesturnya juga berjalan dari laptop Advent Book Pro ini. Dan juga untuk untuk bahan dari Advent Book Pro ini dia menggunakan polikarbonat, yang mana ini masih menggunakan plastik ya untuk di bagian casingnya. Lalu di pojoknya ada logo Core i5 generasi 10 dan ada logo Intel Iris Plus grafik. Jadi untuk GPU-nya dari Advent Book Pro ini dia menggunakan Intel Iris Plus ya. Jadi cukup oke lah kita gunakan di tahun ini, khususnya 2024. Dia launching memang untuk di laptop yang pesaingnya mengeluarkan generasi 12 dan 13. Advent Book Pro ini masih menggunakan prosesor yang cukup lama ya, yaitu generasi 10. Jadi seperti itu. Untuk di bagian layar, untuk layarnya dari Advent Book Pro ini dia menggunakan layar 14 in Full HD Plus dengan resolusi 1920 1200 untuk pixelnya, dan memiliki panel IPS, dan dia bertipe glossy ya, jadi tidak ada pantulan-pantulan cahaya dari si layarnya. Dan untuk bezelnya dari laptop Advent Book Pro ini terbilang cukup kekinian ya, ataupun cukup terbaru dia, karena untuk bezel kanan kirinya sudah cukup slim, dan di atasnya juga slim, walaupun masih terdapat webcam, dia masih tergolong cukup slim ya dari si bezelnya. Dan untuk di bawahnya masih ada logo Advent-nya. Jadi, dan untuk bezel secara keseluruhan ini cukup slim, bilang cukup slim dari Advent Book Pro ini. Dan untuk resolusi yang juga cukup oke, Full HD Plus. Jadi ini mungkin bisa membantu kalian untuk melakukan beberapa kegiatan ya, seperti itu untuk kegiatan sehari-hari. Lalu di atasnya terdapat webcam. Webcamnya ini dia menggunakan 2020, dan kita cek ya untuk kameranya. Oke, untuk kamera dari Advent Book Pro seperti ini. Coba kita record saja ya. Baik, ini adalah hasil dari kamera webcam Advent Book Pro. Apakah gimana untuk hasilnya? Kurang lebih seperti ini. Jadi
untuk dari kamera juga masih oke lah ya, terbilang dari Advan Walk Pro ini. Dan juga di sini terdapat dual mikrofon di atas di sebelah kamera, jadi cukup bisa digunakan untuk beberapa kegiatan seperti meeting Zoom dan online lainnya. Laptop ini sudah cukup oke. Untuk di bagian belakangnya, untuk bagian belakang dari laptop ini, untuk belakangnya di sini terdapat tulisan Walk Pro, dan juga untuk lainnya itu clean dengan warna abu seperti ini ya, dengan bahannya yaitu polikarborat yang sudah kita sebutkan tadi ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk input output dari Advan Walk Pro ini, untuk di bagian sebelah kiri, terdapat jack charger, sudah menggunakan USB-C, lalu ada port USB Type A 3.0, port HDMI, port USB Type C lagi untuk charge ya. Lalu ada indikator untuk power dan juga indikator charger. Lalu di sampingnya terdapat speaker yang menghadap ke belakang untuk di bagian speakernya. Lanjut untuk di bagian sebelah kanan. Untuk di sebelah kanan juga terdapat speaker, lalu ada port jack audio combo 3,5 mm, ada port 2 USB Type A 3.0 ya, dan ada tombol power. Namun untuk di Advan Walk Pro ini dia tidak memiliki port RJ45, namun tidak perlu khawatir ya, karena untuk Advan Walk Pro ini sudah dibekali dengan Wi-Fi 5, yang mana ini cukup oke dan juga cukup kencang untuk Wi-Fi-nya, dan juga sudah include Bluetooth-nya dari Advan Walk Pro ini. Dan untuk di bagian bawah, tidak ada port sama sekali ya, dia clean seperti ini untuk di bagian bawah. Jadi seperti itu untuk Advan Walk Pro. Oke, di sini kita akan bahas untuk di bagian spesifikasi detail dari Advan Walk Pro ini. Baik, untuk yang pertama di bagian CPU ataupun prosesor. Untuk prosesornya dari laptop Advan Walk Pro ini dia menggunakan Intel Core i5 1035G7, yang mana dia memiliki speed di 1,2 GHz dengan base speednya di 3,7 GHz ya untuk max turbo frekuensi dari si CPU-nya. Dan untuk maksimum TDP-nya di 15 watt untuk maksimum TDP, dengan memiliki teknologi 10 nanometer. Dan untuk prosesornya dia menggunakan 4 core dan 8 thread untuk prosesornya. Jadi untuk dengan harga yang seperti itu, dengan harga yang murah, saya rasa untuk di kelas yang setaranya ini cukup worth it ya. Walaupun memang untuk prosesor ini tidak tergolong baru sekali, tapi untuk di kelasnya Advan Walk Pro ini cukup mampu bersaing ya, untuk di bagian prosesor dan spesifikasi yang ada dari Advan Walk Pro ini. Lanjut untuk di bagian memori ataupun RAM. Untuk RAM-nya dia menggunakan RAM DDR4 8GB dengan memiliki dual socket untuk dari memori RAM-nya, yang mana ini hanya digunakan satu soket ya. Jadi untuk Super Telecom bisa menambah lagi di maksimum 16GB untuk RAM-nya dengan frekuensi dengan tipe DDR4 untuk memori RAM-nya. Untuk memori RAM-nya. Lalu untuk di bagian storage-nya, untuk storage-nya dari laptop ini, untuk storage-nya dari laptop ini menggunakan storage dari SSD dengan merek AirDisk dengan kapasitas 256GB, dan tipenya yaitu menggunakan NVMe Express PCIe 3. Jadi digunakan di tahun ini cukup oke ya. Jadi laptop ini ya dari segi spesifikasi juga Core i5 generasi 10, RAM 8GB, dan masih bisa di-upgrade menjadi 16GB, dan SSD juga masih bisa di-upgrade ya, tentunya masih bisa di-upgrade juga untuk SSD NVMe-nya bisa 501 pun 1TB. Jadi seperti itu untuk di bagian storage dan juga SSD-nya. Lanjut untuk di bagian grafik. Untuk grafiknya dari Advan Walk Pro ini dia menggunakan GPU yaitu Intel Iris Plus grafik, yang mana ini sudah cukup oke
oke kita gunakan ya. Dibantu dengan layar sudah Full HD Plus, jadi kemungkinan besar laptop ini cukup worth it digunakan di tahun ini. Lanjut kita bahas untuk hasil pengujian yang kita sudah lakukan tadi. Untuk pembahasan yang pertama kita sudah uji menggunakan Crystal Matte Retro, yang mana untuk hasil pengujian keseluruhan mendapatkan nilai 4.400 poin. Lalu untuk CPU-nya di single core mendapatkan 7.970 poin dan multi core di 31.302 poin. Lalu untuk disk ataupun storage-nya di sequence Race dia mendapatkan nilai 15.112 dan random rate-nya 143. Dan untuk sequence write dia mendapatkan 12.169 poin. Random write mendapatkan 614 poin di USB-nya. Untuk 2D, di teksnya mendapatkan nilai 5.854 square 7.994 dan circle 7.720, dan image mendapatkan di 69.048 poin. Untuk scan 3D, scan awal mendapatkan 649 poin, scan kedua 460 poin, dan scan 1 untuk CPU di 96 poin. Scan 2 CPU mendapatkan nilai 84 poin. Dari hasil keseluruhan dari laptop ini dengan prosesor FF 910 dengan GPU Intel Iris Plus dan juga RAM 8GB dan SSD 256GB. Lalu untuk operating system menggunakan Windows Phone Student Windows Phone 22H2. Laptop ini juga cukup oke ya dengan hasil pengujian dari laptop yang ini, jadi cukup oke lah kita gunakan. Jadi seperti itu. Lalu untuk kita juga uji itu di bagian kristal Bismarck ataupun kita uji untuk kecepatan dari SSD-nya. Untuk kecepatan rate-nya di SSD NVMe-nya ini mendapatkan nilai 2000, untuk di read mendapatkan 2169 poin 19 dan write-nya mendapatkan 1707 poin ya. Jadi untuk dari speed SSD juga sudah cukup oke, RAM juga sudah mumpuni. Jadi laptop ini dibilang recommended ya, juga recommended ya dengan harga yang seperti itu dan untuk spesifikasi yang sudah cukup oke. Lalu untuk di bagian baterai, untuk baterai dari Advan Book Pro ini dia menggunakan baterai dengan kapasitas 50 Wh. Jadi pakai juga ya untuk digunakan di beberapa ini dapat bertahan sekitar 4-5 jaman kurang lebih ya untuk di bahan yang standar seperti itu dari Advan Book Pro. Jadi untuk sobat laptop yang bingung membeli laptop yang baru di budget 5 jutaan, ini adalah salah satu rekomendasi laptop di harga seperti itu, di harga 5 jutaan. Jadi untuk kesimpulan dari video kali ini, apakah worth it ya, juga worth it ya untuk di harga seperti itu di 5 jutaan. Laptop ini terbilang cukup worth it ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dari iPhone Official. Bila ada pertanyaan dan kurang jelas dalam informasi kita, jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel iPhone Official. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.